Ya, sekarang kita lanjut lagi teman-teman, ngomongin sistem desain. Sekarang masih di data model teman-teman, kita masuk ke part 2 yaitu graph like data model. Jadi kalau teman-teman recap ya, gue juga taruh linknya di bawah. Jadi di data model sebelumnya kita ngomongin 3 data model teman-teman, ada hierarchical, network data model, dan relational data model ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke part kedua, masih di data model, kita akan ngomongin graph like data model. Oke, jadi apa sih graph like data model? Ya, udah straight to the point sebenarnya ya, namanya ya graph like data model. Jadi kita modeling the data as a graph. Oke, di mana graph yang gue maksud itu consist of two kinds of objects. Pertama ada vertices, single objeknya namanya vertex gitu ya. Jadi karena jamak jadi vertices. Atau di beberapa open source database juga ada yang bilang nodes gitu ya atau entities gitu. Dan satu lagi ada edges atau single objeknya disebut sebagai edge. Oke, atau di beberapa again, beberapa open source database ada yang bilang ini relationships atau arcs. Oke. Nah, ini gue udah ambil satu contoh gitu ya dari bukunya DDIA, bukunya Designing Data Intensive Applications, gambar 2/5 halaman 50. Nah, jadi contohnya ini teman-teman, ini kotak ini disebut sebagai si vertex. Oke. Nah, tanda panah ini disebut sebagai edge. Oke, ya. Graph itu consists of two kinds of this. Oke, jadi ada vertex, ada edges. Oke, ini vertex, nih singlenya namanya vertex. Nah, kalau banyak ini namanya vertices gitu ya. Ini single tanda panahnya namanya edge. Kalau banyak ini tanda panahnya banyak gitu ya. Kita sebut sebagai edges gitu ya. Oke. Nah, di graph like data model ini ada dua teman-teman, ada dua cara kita modeling the data as a graph itu. Yang pertama ada property graph gitu ya. Nanti yang kedua ada triple store sebetulnya. Sekarang kita masuk dulu ke bagian property graph teman-teman. Nah, ini di property graph ini melengkapi definisi dari graph like database tadi. Kalau graph like database tadi kan cuma bilang hanya ada dua objek, vertex dan edge gitu ya. Kita nggak tahu nih vertex itu harus seperti apa, edge itu harus seperti apa. Nah, di property graph ini diperjelas lagi teman-teman. Vertex itu consists of pertama a unique identifier. Jadi harus ada ID yang unik. Ya, seperti di relational database biasa lah. Itu kan memaksa kita harus punya satu ID yang unik ya. Tujuannya untuk ketika kita pengen nyari a single data gitu ya, spesifik data, kita bisa pakai si ID itu. Yang kedua, a set of outgoing edges. Outgoing edges itu jadi edge gitu ya, si tanda panah yang keluar dari vertexnya. Ya kan kita bicara vertex ya kan. Jadi satu vertex itu harus punya outgoing edges gitu ya. Bisa punya outgoing edges maksud saya gitu, sorry. Terus bisa punya incoming edges. Jadi dia juga bisa jadi referensi terhadap vertex yang lain gitu ya, yang mau nge-refer ke dia gitu, itu bisa juga. Terus yang terakhir a collection of properties atau key value pairs seperti ini teman-teman. Nah, ini. Jadi satu vertex punya key value pairs nih, type, continent, name, North America. Nah, ini adalah propertiesnya teman-teman. Properties si vertexnya ini gitu ya. Nah, ID-nya terserah nih, ID-nya mau pakai name atau mau pakai type misalkan. Kayaknya yang unik sih name ya harusnya ya. Jadi name ini adalah si ID-nya, type ini adalah propertiesnya teman-teman. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi harus punya single ID dulu nih. ID-nya yang mana nih? Apakah yang name ataukah yang type? Harus unik, ingat ya. Kayaknya sih yang name karena mestinya unik gitu kan. Oke, atau mau pakai ID integer juga nggak masalah. Yang penting unik. Paham ya? Jadi again, di property graph ini melengkapi definisi dari graph like data model tadi. Jadi harus punya pertama unique ID, si vertex ya. Vertex harus punya unique ID. Yang kedua bisa punya outgoing edges, yang ketiga bisa punya incoming edges, dan yang keempat a collections of properties. Nah, sebenarnya kenapa gue bilang bisa punya gitu ya, outgoing dan incoming edges itu bisa punya gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita define nggak punya connections pun sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Cuman jadi meaningless. Kenapa kita pakai graph gitu? Kebayang ya? Kita pakai graph itu kan pengen present sesuatu, nge-represent sesuatu, apakah ada hubungan antara vertex ini dengan vertex yang lain gitu ya, apakah ada koneksi gitu ya. Ya kalau nggak ada koneksi sebenarnya pakai relational database aja pun udah nggak masalah sebetulnya ya, kalau nggak terlalu banyak koneksi gitu ya, nggak terlalu banyak edges gitu ya, nggak terlalu banyak many to many relationships gitu ya. Jadi sebenarnya kita pindah dari relationships ke graph itu karena uh, terlalu punya strong connectivity gitu ya, bukan connectivity sih, strong bounding gitu ya antar satu data dengan data yang lainnya gitu ya. Makanya kita pakai graph modeling gitu ya, instead of pakai relational database gitu. Oke? Relational data model, sorry maksud gua. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke edge-nya teman-teman. Each edge consists of pertama sama unique ID, yang kedua vertex di mana
edge itu mulai, jadi tail, oke, dia mulai dari vertex mana. Yang ketiga, berakhir di vertex mana atau head. Jadi dari mana ke mana. Dari itu tail, ke-nya itu adalah head. Paham ya? Yang keempat, a label to describe the kind of relationship between the two vertices. Kenapa ini perlu? Karena teman-teman, dengan vertex yang sama, dua vertex yang sama, itu bisa punya banyak relationships kan. Contoh misalkan, gue punya vertex orang, punya vertex kue misalkan. Misalkan orang ini punya relationship ke kue misalkan gitu ya. Nah ini kan relationshipnya apa gitu kan? Apakah orang ini makan kue, orang ini suka kue, orang ini benci kue, itu apa gitu kan? Kita mesti describe juga nih. Padahal ini adalah vertex yang sama teman-teman. Kebayang ya? Jadi mesti ada labelnya nih di setiap edges yang kita punya. Paham ya? Nah yang terakhir adalah a collections of properties atau key value pairs. Kalau kita mau describe lebih dari vertex yang kita punya. Misalkan dibuatnya kapan dan segala macam. Itu bisa, kita bisa tambahin juga di propertiesnya. Oke? Jadi ini adalah salah satu cara kita memodelkan data ke graph pakai property graph. Oke, contohnya ini teman-teman. Oke, satu single vertex ada ID-nya, let's say ID-nya adalah name gitu ya. Berarti si type container-nya adalah si propertiesnya. Oke, dan dia punya age juga gitu ya, dan punya label juga nih. Ada within gitu ya labelnya. Bisa banyak nih labelnya teman-teman, within atau born in, lives in. Intinya adalah dia menggambarkan apa sih relationships yang terjadi between the two vertex. Oke, contohnya ini vertex Lucy gitu ya, punya property type person, terus dia punya age dari person Lucy gitu ya ke Idaho, ke ID Idaho gitu, type-nya state gitu ya. Apa nih hubungannya nih? Hubungannya adalah born in, dia pakai label gitu ya. Nah bisa jadi gitu ya, dia selain born in bisa jadi ke panah yang sama gitu ya, ke si Idaho ini, tapi beda nih, dia lives in ternyata gitu ya, bisa jadi gitu ya. Cuman dalam kasus ini kan berbeda ya, dia lives in-nya in London gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke, itu adalah property graph teman-teman. Nah, satu hal lagi yang perlu teman-teman ingat ya, representing property graph with relational data model. Jadi sebenarnya kita bisa representing di property graph itu pakai relational data model yang sebelumnya kita pelajari teman-teman. Ingat ya, di relational data model itu kan kita punya relational name atau table name ya di beberapa open source database gitu ya, MySQL, Postgre dan banyak lagi gitu ya, bilangnya table name. Terus punya atribut juga ya kan, punya kolom-kolom tuh kalau di beberapa database ya kan, kolom. Terus punya body ya kan, punya contents of datanya gitu ya. Nah ini query-nya gue ambil dari bukunya di DIA, contoh dari 2 halaman 51. Nah ini, di kanan ini gue udah bikin hasil dari tabel yang dibuatnya teman-teman. Ini di bukunya di DIA nggak ada, jadi gue coba bikin aja biar teman-teman kebayang gitu ya hasilnya seperti apa. Nah hasilnya itu hasil query di kiri ini, create table ini, hasilnya adalah di kanan ini teman-teman. Oke, jadi ada dua tabel, dua relational name atau dua table name, ada edges dan vertices. Oke, di mana punya relationship one to many dari vertices ke edges. Kenapa? Ya iyalah, karena satu vertex, ingat ya, satu vertex bisa punya banyak tail vertex, ya kan? Dan bisa punya banyak head vertex kan? Ya kan? Dia bisa punya banyak outgoing vertex dan bisa punya incoming vertex. Sorry, incoming edges, bukan vertex ya. Bisa punya outgoing edges atau punya incoming edges maksud gua. Paham ya? Bisa punya banyak itu kan? Makanya kita simulkan one to many nih dari ID verticesnya ke tail vertex dan ke head vertex. Kebayang ya? Paham ya? Nah ini jadi kalau kita mau bikin kalau kita mau representing property graph ke relational data model, bentuk tabelnya akan seperti ini teman-teman. Oke, contoh single vertex misalkan, oke, punya ID 1, propertinya X misalkan. Terus dia punya, terus ada lagi gitu ya, ada vertex yang lain ID 2, propertinya Y misalkan. Oh ya udah tinggal bikin ID edge-nya gitu ya, ID garisnya gitu ya, ID-nya 1, misalkan tail-nya dari ID vertex 1 ke head vertex 2 misalkan. Labelnya apa nih? Misalkan labelnya like misalkan, atau lives in, atau apalah tuh, hate misalkan gitu ya. Jadi bisa macam-macam gitu ya. Intinya melambangkan apa sih hubungan antara si vertex tadi gitu ya, vertex yang ID-nya 1 dengan head vertex yang ID-nya 2 gitu ya. Kan ini kan berarti berarti kan vertex 1 ke 2 gitu kan. 1 ke 2 ini melambangkan apa sih gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu
cara kita merepresenting property graph di relational data model. Nah, hal yang perlu teman-teman note lagi, di sini ada create index teman-teman. Create index di tail vertex dan create index di head vertex. Nah, kenapa ini perlu di index teman-teman? Ya supaya nanti pada saat nyari gitu ya, nyari dari vertex manapun itu jadi lebih cepat teman-teman. Paham ya? Jadi gua mau cari vertex dengan ID 20 dulu nih. Sebelum gua nyari relationships vertex ID 20 kan gua mesti cari dulu nih data si ID 20 ini ada di mana ya kan? Nah, makanya kita mesti indeks juga nih teman-teman. Oke, well sebenarnya setiap ID di indeks dulu aja gitu ya. Karena kita mesti cari unique identifier dulu gitu kan sebelum kita nyari relationships mereka gitu kan. Nah, itu yang perlu teman-teman catat gitu ya. Terus Bang, kenapa di indeks itu bisa jadi lebih cepat? Nanti di bagian data structure kita akan ngomongin gimana cara indeks bekerja teman-teman. Oke, sekarang gue mau jelasin dulu tentang as a whole data model dulu. Gimana sih cara kita bisa memodelkan sebuah data dan kita bisa nyimpan ke dalam sebuah software atau sistem gitu ya. Oke, nah ini cara kita merepresent property graph menggunakan relational data. Oke, nah the important note di property graph teman-teman. Yang pertama, any vertex can connect to any vertex. Jadi nggak ada limitasi, oke, nggak ada schema restriction di sini gitu ya, nggak ada larangan bahwa satu vertex nggak bisa connect ke vertex yang lain, itu nggak ada. Jadi kita bisa mengkonekkan antar vertex apapun vertexnya, oke. Misalkan orang dengan negara, orang dengan tempat, orang dengan lokasi, lokasi dengan negara, apapun itu bisa kita kaitkan teman-teman. Oke, yang penting tadi ada syaratnya ya, tadi syaratnya ini teman-teman. Oke, vertex punya 4 hal itu dan edge punya 5 hal itu. Oke. Yang kedua, given any vertex, you can traverse through the graph following with the edges. Jadi kita bisa traverse itu jadi menjelajahi exactly one setiap node di entire data yang kita punya gitu ya. Kita bisa melakukan traverse itu. Dari setiap node following the edges gitu ya. Dari setiap vertex following the edges gitu ya. Dari satu node karena dia punya vertex gitu ya, melangkah lagi mengikuti si edge-nya gitu ya, mengikuti si garisnya si edge-nya tadi gitu ya. Kita bisa traverse melalui si edge-nya tadi. Oke. Yang ketiga, by using labels you can have the same connections vertex with different meaning of connections. Ini yang tadi gue bilang teman-teman. Kenapa kita perlu label? Oke, nah ini. A label to describe the kind of relationship between the two vertices. Ya, jadi tujuannya untuk ini teman-teman, karena bisa jadi dua vertex yang sama itu punya relationships yang berbeda-beda tadi gitu ya. Misalkan person dengan cake gitu ya, atau gua dengan kue misalkan gitu ya. Gua dengan kue gua ada data kue gitu ya. Terus hubungannya apa nih? Apakah gua makan kue? Apakah gua suka kue? Apakah gua benci kue gitu kan? Jadi apa nih hubungan antara gue dengan data kue gitu kan? Nah, perlu ada labels yang mendeskripsikan apa sih relationships antar vertex gitu ya, antar data yang kita punya gitu. Oke? Nah, tadi gue bilang ada property graph. Nah, yang kedua ada triple store teman-teman. Oke, sebenarnya triple store ini punya syarat yang sama seperti di property graph tadi gitu ya. Ada vertex dan ada contents of vertex dan contents of edge gitu ya, sama. Nah, cuman cara nyimpennya berbeda teman-teman. Kalau di property graph kan kita punya kolom tambahan yaitu property ya kan, untuk nyimpen data tambahan yang relate ke data kita gitu ya. Misalkan vertex gua, misalkan vertex jihad gitu misalkan gitu ya. Propertinya apa nih? Ada age, ada born in, ada name, ada apapun itu gitu ya. Bisa semua hal yang menunjukkan data gua gitu ya. Semua hal yang bisa memperkuat data gua gitu, kurang lebih gitu. Oke? Nah, kalau di triple store nggak kayak gitu teman-teman. Cara nyimpannya bukan pakai kolom tambahan properti teman-teman, tapi kita nyimpan datanya itu dari 3 kata teman-teman. Kita pecah dari 3 kata, subject, predicate, object. Contoh, Jim likes bananas. Oke, Jim adalah subject, likes adalah predicate, bananas adalah objek. Nah, kalau kita balik lagi ke contoh yang ini teman-teman. Nah, contoh yang ini nih, contoh graf yang ini gitu ya. Kalau kita jadikan yang triple store tadi, nah jadi seperti ini teman-teman. Lucy a person. Lucy name Lucy. Nah, ini adalah propertiesnya gitu ya. Lucy name Lucy. Lucy born in Idaho. Idaho ini apa sih? Di bawahnya ada didefinisikan lagi. Idaho a locations. Kalau nggak percaya lihat balik. Nah, lihat. Lucy a person gitu kan. Lucy born in Idaho. Idaho ini apa sih? Ya, di sini
deskripsiin lagi gitu kan, Idaho a state gitu kan. Sorry. Nah ini, Idaho a state. Kalau menurut saya lihat. Nah ini, Idaho type state. Oke, Idaho allocations. Ya, paham ya? Jadi instead of kita pakai properties, kita pakai kolom tambahan, gitu, kita pakai kolom tambahan, kita nyimpennya dari 3 kata ini, kita pecah jadi 3 kata. Berbedanya itu aja teman-teman di triple store. Oke. Nah, the important note, di triple store ini, a value in a primitive data type such as a string or a number. Gue tahu sebagian dari lo pasti bakal protes gitu ya. Apaan bang? String kan bukan primitive data type gitu ya. Enggak, yang dimaksud sebagai primitive data type di sini adalah jadi datanya tuh hanya contain dari single data gitu, bukan kompleks data type kayak JSON, blob gitu ya atau XML gitu, bukan kayak gitu-gitu gitu teman-teman. Jadi ya udah string, number, float gitu misalkan gitu. Jadi yang satu single data type aja gitu, paham ya? Jadi ya udah 3 kalimat gitu kan, subject, predicate, object gitu ya. Nah itu ketiga tadi itu string or a number gitu ya. In that case, the predicate and object of the triple are equivalent to the key and value of a property on the subject vertex. Ingat ya, tadi kan gue udah bilang, instead of pakai property, kita pakainya 3 kata, ya kan? For example, Lucy age 33. Kalau di property graph, di property graph sebelumnya yang kita pelajari itu tadi, maka nulisnya adalah vertex Lucy, yang tadi kan kita sepakat ID-nya pakai name kan, si Lucy kan. Nanti kolom propertiesnya itu adalah age 33. Age 33 itu adalah data tambahan yang merujuk ke si Lucy tadi gitu kan. Nah, kalau di triple store langsung ditulis lagi gitu ya, Lucy age 33. Lucy lives in apa gitu ya. Lucy born in apa gitu ya. Nah, kalau di property kita nggak perlu kayak gitu kan. Lucy age 33 gitu aja selesai. Nanti born in dan segala macamnya itu akan di describe oleh si age-nya sendiri gitu kan. Nggak masalah gitu. Yang kedua, another vertex in the graph. In that case, the predicate is an edge in the graph. The subject is the tail vertex and the object is the head vertex. Jadi Lucy age 33 gitu ya, maka 33 itu adalah objek gitu ya, Lucy itu adalah subjek gitu ya. Nah, berarti yang terjadi adalah kalau kita gambarkan jadi graph gitu ya, maka vertexnya Lucy punya age gitu ya, punya age ke umur 33 gitu ya. Kalau memang 33 itu dijadikan sebuah vertex gitu ya. Kalau enggak, ya berarti hanya jadi sebuah data property tambahan aja gitu ya. Nah, contoh Lucy married to Alain misalkan ya. Berarti vertexnya Lucy ada vertexnya Alain. Oke, terus punya age gitu ya, punya age, nama label dari age-nya adalah married to gitu ya. Paham ya? Dan si subjek Lucy gitu ya, Lucy married to Alain, subjek kan berarti Lucy. Lucy sebagai subjek itu akan selalu jadi tail vertex, teman-teman. Dari mana? Dari itu adalah tail, oke? Ke mana? Itu adalah head vertex, paham ya? Dalam hal ini berarti si Alain ya kan? Si Alain adalah head vertexnya. Oke? Paham ya? Nah, itu 2 hal yang perlu teman-teman note dari triple store. Sebenarnya kurang lebih sama aja gitu ya. Cuman di triple store ini kita bukan pecah. Kita instead of nyimpan pakai properties, kita simpan pakai per 3 kata gitu ya. Paham ya? Nah, jadi ada satu hal lagi yang menarik nih teman-teman, yang pengen gue bahas di bagian graph-like data model ya. Jadi apa bedanya sih antara graph-like data model dengan network data model teman-teman? Nah, yang pertama, in Codasil itu satu standarisasi untuk network data model ya. Nanti gue taruh linknya di bawah kalau teman-teman pengen lihat. Jadi intinya adalah satu bentuk standarisasi ketika teman-teman pengen bikin network data model gitu ya. Nah, kita sebut sebagai Codasil aja ya. Jadi Codasil itu bilang bahwa database itu punya skema gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat ya di materi gue di network data model sebelumnya ya, di video sebelumnya itu gue jelasin bahwa setiap kali lo mau nambah relationship baru, maka lo mesti nambah pointer di semua data yang punya peran yang sama gitu kan. Contoh kalau di video sebelumnya kan ada relationships antara subjek dengan author ya kan. Oke, kita udah punya relationship-nya. Ternyata at some point kita perlu nambahin relationship baru nih antara subjek dengan buku misalkan. Nah, berarti lu mesti nambahin pointer baru di setiap data subjek gitu ya. Oke lah kalau cuma 10 gitu ya. Tapi kalau ternyata nanti datanya ada 1000, ada 100.000 gitu kan, itu akan sangat-sangat merepotkan gitu kan. Whereas in a graph there is no schema for relationship.
Jadi more flexible for change. Kenapa nggak ada skema? Karena ingat di bagian, nah ini, semua data kita represent ke sistem kita sebagai vertex dan edge aja gitu. Paham ya? Adapun datanya nanti diisi ke bagian properties teman-teman. Paham ya? Jadi semua data kita anggap sebagai vertex dan edge gitu. Kita nggak peduli soal relationship-nya nanti gitu ya. Nanti akan disimbolkan oleh si edge-nya nanti gitu. Kebayang ya? Kalau di network data model kan kita langsung setelah punya children ini perlu koneksi ke node mana gitu kan. Yang mana itu akan sangat merepotkan gitu kalau kita nggak representing sebagai tabel dulu kayak gini gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya yang kedua perbedaannya adalah in Codacil you have to traverse the data through the root. In Graph no. Ya kan? Masih ingat dong di network data model kita mesti traverse dari rootnya dulu ya kan? Rootnya terus kita masuk ke ke level berikutnya gitu kan. Terus baru kita bisa masuk ke level berikutnya sampai ketemu ke data yang ingin kita pengen gitu ya. Atau kalau kita perlu traverse ya traverse harus dari root gitu ya. Dari root terus ke level berikutnya, terus atau ke depth first search dulu gitu ya, di FS dulu ke bawah dulu misalkan. Pokoknya kita harus akses atau traverse data kita itu mulai dari root dulu. Kalau di graph nggak perlu. Kenapa? Karena again kita punya data tabel ini gitu ya. Nah kita bisa cari dulu nih. Kita pengen mulai dari ID berapa misalkan. Ini vertex ya. Kita mau mulai dari vertex ID berapa. Oke, kita cari, kita bisa indeks dulu si ID si vertexnya gitu, kita bisa cari vertex yang mana, oke dapat vertexnya, kita mulai traverse dari situ via the edges. Kita mulai search pakai si edge yang berhubungan dengan si vertex tertentu gitu kan. Kita bisa traverse dari situ teman-teman. Kebayang ya? Oke, itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, in Codacil, children data were ordered, whereas on Graph it's unordered. Jadi lu bayangin network data model setiap kali nambahin data kan tinggal nambahin children baru ya kan. Udah pasti ya order gitu ya, udah pasti ketika kita narik data udah pasti tersusun langsung gitu ya. Nah kalau di graph kan enggak, karena kita pakai tabel teman-teman. Nah karena kita pakai tabel, maka urutan vertexnya nggak selalu ngurut langsung gitu ya. Ketika kita nge-write sesuatu, ketika kita nulis atau nambahin data gitu. Paham ya? Nah tapi kita bisa order pada saat kita query, pada saat kita narik gitu. Paham ya? Oke, yang keempat terakhir, in Codacil query are imperative. Nah, imperatif ini teman-teman mesti tulis perintahnya gitu ya, bisa pakai BFS atau DFS. DFS pun kan bisa pakai pre-order atau in order atau post order ya kan. Dimana kalau graph itu nggak perlu kayak gitu teman-teman. Di graph ada, sebenarnya selain bisa imperatif juga gitu ya, ada deklaratif query teman-teman. Teman-teman bisa pakai Cypher atau pakai Sparkle. Oke. Nah nanti karena kita udah ngomongin query teman-teman, di video berikutnya kita akan ngomongin tentang query ini di berbagai macam teknologi database yang ada gitu ya, SQL, terus kita mulai dari imperatif dulu ya, imperatif, terus ada SQL, ada Cypher tadi, ada Sparkle juga. Oke, videonya sampai sini dulu. Next episode masih tentang data model, kita akan ngomongin query teman-teman.